Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Laila Tani Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik, kajian politik Islam. Siasat atau politik secara terminologis berdasarkan lisan al-Arab dan al-Munjid adalah sebuah keteraturan dalam bernegara, meliputi pemerintahan dan kemasyarakatan guna mencapai kemaslahatan. Sistem politik Islam dikenal as-siyasah asy-syariah, memiliki 3 komponen: al-suluhat, at-tasyri'ah, al-zulhat, al-qadaiyah, dan al-sudhat al-tanfisiyah. Pemerintahan Islam, setiap berkekuasaan memiliki kekuasaan masing-masing untuk menciptakan kemaslahatan. Ketiga komponen lingkup siasat berkaitan dalam pemerintahan, keyakinan, dan perbuatan kebijakan sebagaimana dalam sistem bernegara versi modern. Selanjutnya, macam-macam politik Islam. Politik Islam secara umum terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Pertama, siasat dusturiyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imato Ifatuliana akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip politik Islam dan karakteristik politik Islam. Baik, yang pertama yaitu prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama yaitu musyawarah. Syura adalah sistem Arab original dan merupakan suatu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang. Kata syuro berasal dari bahasa Arab yang berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang dan diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan persyarat-persyarat yang lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas. Yang kedua yaitu prinsip keadilan al-adl. Konsep keadilan dalam politik Islam menempatkan manusia pada kedudukannya yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Manusia bukan merupakan titik sentral, melainkan ia adalah hamba Allah yang nilainya ditentukan oleh hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga yaitu al-hurriyah atau kemerdekaan atau kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu mengarah ke arah Tuhan di langit. Yang keempat yaitu al-musawah atau persamaan. Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Nah, pada pembahasan karakteristik politik Islam. Yang pertama yaitu bersifat rabbaniyah dalam arti sumber, teori, dan aplikasinya. Maksudnya seluruh aktivitas siasah mengacu kepada hukum dan nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu syariah, maksudnya menjunjung tinggi syariah yang berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspeknya. Yang ketiga yaitu seimbang baik dalam pandangan hidup ataupun perilaku. Yang keempat yaitu adil, yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya tanpa melampaui batas. Yang kelima yaitu moderat atau wasatiyah. Maksudnya bahwa politik Islam harus berdiri dengan kebenaran tengah dua kebatilan, keadilan di tengah dua kezaliman, di tengah-tengah di antara dua ekstremitas yang menolak eksageritas. Yang keenam yaitu alamiah dan manusia. Maksudnya politik Islam tidak mengeksploitasi
alam secara membabi buta. Yang ketujuh yaitu egaliter. Maksudnya siasah Islam menempatkan suatu pada posisi yang sama dan juga menjanjikan semua manusia memperoleh persamaan dan keadilan yang merata tanpa membeda-bedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyari akan menjelaskan tentang ruang lingkup Islam. Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam fikih Asyah atas beberapa bagian. Misalnya Imam Al-Wardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sudhaniyah, peraturan-peraturan pemerintah, mengatakan bahwa ruang fikih Asyah mencakup 5 bagian, yakni politik perundang-undangan, politik moneter, politik peperangan, politik administrasi, dan politik hukum. Berdasarkan pembagian di atas, secara umum ruang lingkup fikih Syiah terdiri dari 4 bagian. Pertama, politik perundang-undangan mencakup politik penetapan hukum, peradilan administrasi, dan pelaksanaan undang-undang hukum. Perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara. Sistem politik Islam memang sebagian berdasarkan merupakan ihtijaj Al-Quran, tidak menjabarkan secara detail tentang bentuk pemerintah, mekanisme, dan pelaksanaan di lapangan, tetapi cukup untuk memprinsip pemerintah yang perlu menjadi pedoman dalam berpolitik, dan itu cukup untuk mewarnai sistem politik Islam dan membedakan dengan sistem politik sekular atau sistem pemerintahan yang despotik. Al-Quran dan As-Sunnah Islam memberi kelonggaran untuk memikirkan sendiri keedahan dan bentuk pemerintahan yang digunakan sesuai tuntunan zaman. Kelonggaran ini benar-benar mencerminkan dinamika syariah dan rasionalis Islam. Ia juga sesuai dengan objektif syariah untuk menjaga kemaslahatan kepentingan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.